Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan serta yang mengasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam persekutuan doa pagi hari ini. Tema doa pagi hari ini adalah Yesus melarang kita khawatir. Namun sebelum kita bersama-sama membaca, merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan. Ketika pagi hari ini Tuhan sudah memberikan kepada kami hari yang baru. Tuhan memberikan kesegaran di dalam tubuh kami. Untuk kami dapat beraktivitas, bekerja, melakukan pelayanan kami juga. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau bersama-sama mendengarkan suara Tuhan, pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau tetap menyertai kami dan Engkau yang menguatkan kami, mengajarkan kami untuk kami tidak khawatir di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, dan pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang pasti pernah khawatir. Apapun persoalannya. Bisa khawatir karena penyakit yang kita derita tidak sembuh-sembuh. Mungkin juga kita khawatir karena kita tidak dapat melanjutkan studi karena biaya yang demikian besar. Atau mungkin juga karena khawatir tidak lulus saat menghadapi ujian. Mungkin juga kita khawatir karena kita sudah melamar demikian banyak pekerjaan, namun belum ada satupun yang memanggil untuk bekerja. Atau mungkin juga karena kita khawatir karena sampai saat ini kita belum mendapatkan jodoh, ataupun juga setelah pernikahan yang beberapa tahun namun belum dikaruniai anak. Dan mungkin masih banyak alasan yang mengakibatkan kita khawatir. Mari kita membaca dari Matius pasal 6 ayat 34. Begini firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudaraku di dalam Tuhan Yesus, mengapa orang menjadi khawatir? Salah satu sebabnya adalah mungkin dia pernah gagal, atau mungkin beberapa kali gagal, sehingga itu menjadikan dia trauma dan takut gagal lagi. Hal inilah yang menjadikan seseorang menjadi khawatir. Namun sesungguhnya kita tidak perlu khawatir akan apapun juga. Seperti yang Yesus katakan, burung di udara tidak menanam, tidak menabur, tidak menuai, tetapi dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita manusia yang dikatakan engkau berharga di mataku. Kenapa kita harus khawatir? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang bagaimana menyikapi hari esok.
Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Sehingga kita cukup memfokuskan diri pada hari ini dan tidak perlu khawatir akan hari esok. Ada sebuah pernyataan yang menarik. Yesterday was a history. Today is reality. And tomorrow is a mystery. Hari kemarin sudah berlalu. Dan itu merupakan sejarah. Dan itu pun merupakan kenangan masa lalu. Besok, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka besok merupakan misteri. Dan hari ini adalah realita, kenyataan yang harus kita hadapi. Oleh karena itu, fokuslah pada hari ini. Apa yang terjadi pada hari ini. Tidak perlu cemas, tidak perlu takut, dan tidak perlu khawatir. Serta belajarlah dari masa lalu, agar kita tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Kita tidak jatuh pada kegagalan yang sama. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, agar kita tidak perlu khawatir akan hari esok, karena memang percuma kita merasa khawatir akan hari esok. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Jadi hal itu hanya membuang-buang waktu. Sama sekali tidak berguna. Bahkan merupakan kerugian bagi kita. Nah, apa kerugian yang akan kita alami ketika kita merasakan atau khawatir secara berlebihan? Yang pertama, ketika kita khawatir, hidup kita tidak tenang. Kita merasa gelisah dan bahkan resah. Bayangkan, kita memikirkan sesuatu yang belum pasti terjadi, tapi kita sudah memikirkan hal-hal yang mungkin itu akan terjadi dan menimpa diri kita. Bahkan kita berpikir hal-hal yang negatif. Jadi hidup kita tidak tenang. Yang kedua, kekhawatiran yang berlebihan itu membuat kita cemas, depresi. Hidup kita tertekan, kita tidak merasakan bahagia, tidak ada sukacita di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena yang terpikir di dalam kehidupan kita tentang kekhawatiran itu adalah sesuatu yang negatif, sesuatu yang buruk, yang akan menimpa diri kita. Padahal itu belum tentu terjadi. Yang ketiga, kerugian yang kita akan alami adalah karena kekhawatiran itu tidak akan mengubah keadaan. Kita merasa takut, kita merasa khawatir tentang sesuatu yang belum terjadi. Ketika kita pikirkan terus-menerus, kekhawatiran itu justru menekan kita. Dan ketika esok hari kita bangun, itu pun tidak mengubah situasi. Yang keempat, kerugian yang akan kita alami adalah kita membuang waktu dengan sia-sia. Bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita memikirkan sesuatu, mengkhawatirkan sesuatu yang kita tidak tahu
yang kita tidak pernah pikirkan bahwa itu akan terjadi. Bisa saja segala sesuatu tidak terjadi. Jadi kita memikirkan hal-hal yang tidak berguna. Artinya kita membuang waktu dengan sia-sia. Dan yang terakhir, yang kelima yang saya catat, kerugian yang akan kita alami adalah kekhawatiran itu memperburuk keadaan. Karena diri kita bisa jadi menjadi sakit. Diawali dengan gelisah, resah, tidak tenang, dan sebagainya. Bahkan kita menjadi depresi. Tertekan jiwa dan kesehatan kita. Keadaan tubuh kita. Jadi kekhawatiran ini justru memperburuk keadaan. Lalu bagaimana kita bisa mengatasi kekhawatiran yang pasti akan terpikir oleh setiap orang? Bagaimana kita mengatasi agar kita tidak terbelenggu dengan rasa khawatir itu? Rasa khawatir yang berlebihan. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 6 tadi, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya kita diminta memfokuskan diri pada hari ini. Dengan demikian kita tidak menambah beban hidup dan beban pikiran kita tentang sesuatu yang tidak kita ketahui, yang belum tentu terjadi, yang masih merupakan sebuah misteri bagi kita. Dan hal kedua yang Yesus ajarkan kepada kita tentang kekhawatiran ini adalah, atau untuk mengatasi kekhawatiran ini adalah kebergantungan penuh kepada Tuhan. Dan ini berkaitan dengan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang mampu memberikan pertolongan kepada kita, yang menyediakan jalan keluar bagi setiap persoalan kita. Dan apa yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Saudaraku, yang terakhir adalah utamakan mencari Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Seperti yang tertulis dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi kehidupan ini tanpa rasa khawatir. Karena Yesus melarang kita khawatir. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kini marilah kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita, pergumulan hidup kita. Sehingga kita diberikan kekuatan agar kita tidak merasakan atau tidak merasa khawatir secara berlebihan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan, ketika pagi hari ini Tuhan memberikan kepada kami sabda Tuhan. Tuhan menyatakan kasih Tuhan kepada kami sebagai umat manusia. Umat yang berharga di mata Tuhan, yang jauh lebih berharga dari burung-burung di udara, dari bunga bakung yang Tuhan berikan keindahan di dalam
warna-warni yang ada di dalam warna-warni bunga yang Tuhan ciptakan, yang hari ini ada dan mungkin besok sudah layu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena kami mempunyai Tuhan yang setia, mempunyai Tuhan yang tetap menyertai kami di dalam keberadaan kami. Apapun itu, baik itu senang maupun susah, baik itu sedang sakit maupun sedang sehat, mau pada saat kami bergembira atau dalam kami berduka, kami mempunyai Tuhan yang sungguh hadir, yang menyediakan, yang memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan untuk sabda Tuhan, untuk isi hati Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami pada pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Kiranya Tuhan juga mendengar setiap pergumulan dari jemaat-Mu yang menaikkan doa-doa mereka secara pribadi. Ketika mereka menghadapi pergumulan yang berat di dalam kesehatan, Tuhan tolong mereka supaya mereka mendapatkan kekuatan. Mungkin tidak mendapatkan kesembuhan, tetapi Tuhan memberikan kekuatan untuk dapat menghadapi dan menjalani kehidupan walaupun dalam keadaan sakit. Tuhan berkati mereka yang sedang sakit, Tuhan jamah dan biarlah kehendak-Mu yang jadi di dalam kesehatan yang mereka harapkan, kesembuhan yang mereka nantikan. Tuhan berkati setiap orang yang mengalami penderitaan dan sakit penyakit dan menantikan kesembuhan. Kami berdoa juga untuk pergumulan-pergumulan yang lain yang dihadapi oleh setiap orang. Baik itu pergumulan di dalam pekerjaan, masalah ekonomi di dalam kehidupan, masalah keluarga, masalah jodoh, masalah anak, masalah pendidikan, pekerjaan dan segala persoalan hidup. Kiranya Tuhan yang tahu, Tuhan yang memberikan jalan keluar buat mereka, Tuhan memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di dalam memasuki tahun 2025 ini. Biarlah setiap pergumulan yang ada Tuhan berikan jalan keluarnya. Setiap program yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik untuk membangun iman jemaat-Mu. Kami berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan, para pendeta, biarlah Tuhan yang memberkati mereka, pelayanan mereka, keluarga mereka juga. Kiranya Tuhan yang memberkati. Juga para penatua majelis yang bertanggung jawab menjalankan roda di dalam kegiatan dan aktivitas gereja. Dan juga setiap aktivis yang terlibat. Tuhan berkati, Tuhan mampukan. Supaya mereka semua sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan hati yang gembira, dengan sukacita. Dan tidak ada rasa khawatir sedikit pun. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Para pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari presiden, wakil presiden, sampai pada kabinet, menteri, dan juga segenap aparat hukum yang ada, biarlah mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan. Janganlah mereka mementingkan kepentingan mereka sendiri. Karena saat ini Tuhan kami sangat prihatin dengan begitu banyaknya para pejabat yang terlibat dalam korupsi untuk kepentingan mereka sendiri. Tuhan, pulihkanlah
bangsa dan negara kami. Supaya para pemimpin menyadari bahwa mereka dipilih oleh rakyat untuk menjadikan bangsa ini bangsa yang penuh dengan berkat Tuhan, dengan kesejahteraan yang dapat dialami oleh setiap masyarakat yang ada. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa-bangsa supaya mereka mau saling mengasihi, bukan saling memusuhi dan berperang. Biarlah damai sejahtera Tuhan hadir di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudaraku, selamat berkarya, selamat menjalani kehidupan ini dengan sukacita tanpa rasa khawatir. Tuhan Yesus memberkati.